Oke, halo guys. Jadi di kesempatan kali ini aku mau share tentang salah satu buku yang selesai aku baca baru-baru ini, yaitu Summer in Seoul, karya Ilanatan, pengarang mega bestseller. Ini buku terbitan Gramedia ya. Dia terbitan Gramedia, tahun cetakan pertamanya itu tahun 2006. Nah, tahun 2006 dan buku yang aku miliki ini tuh udah cetakan ke-25. Yaitu terakhir Juni 2015. Nggak tahu nih kalau di tahun 2021 udah cetakan keberapa, kurang tahu ya. Terus buku ini tuh 280 halaman, guys. 280 halaman. Halaman pertamanya, For those who always believe in me, thank you. Oke, jadi Summer in Seoul ini seperti judulnya ya, dia latarnya di Seoul, di Korea Selatan. Ini tuh bercerita tentang seorang artis, penyanyi terkenal namanya Jung Tae-woo, yang dia itu udah hiatus selama 4 tahun, terus mau comeback gitu. Dan seorang mahasiswi blasteran sebenarnya Korea Indonesia yang lagi di Korea untuk belajar, lagi kuliah di Korea Selatan ya. Namanya itu Sandy. Kalau nama Koreanya itu Han Sun Hee gitu. Nah, jadi awalnya nih mereka ketemu gara-gara HP, dan itu sebenarnya manajernya. Pertama kali si Sandy ini ketemu sama manajernya dan HP-nya saling ketukar gitu. Yang which is HP-nya ini sebenarnya punyanya si Jung Tae-woo yang lagi diperbaiki sama manajernya gitu. Terus akhirnya ketukeran dan akhirnya mereka janjian untuk menukar kembali HP-nya itu di rumah si Jung Tae-woo malam itu juga. Akhirnya pergilah dia ke sana. Terus pada saat itu si Jung Tae-woo ini memang lagi dihadapkan dengan gosip-gosip bahwa dia itu gay ya, menyukai pria. Makanya mereka itu menyusun rencana untuk mencari pacar pura-pura itu, pacar yang hanya untuk berpura-pura aja, untuk menghilangkan gosip ini aja. Dan dengan kedatangan si Sandy ini merupakan angin segar gitu sama mereka, karena Sandy ini perfect banget gitu untuk jadi pacar pura-puranya mereka, yang mana dia itu nggak dikenal sama orang banyak, dan dia itu bahkan dari negara lain gitu ya. Nah gitu jadinya, ya udah mereka akhirnya sepakat untuk bekerja sama untuk sampai dengan isu atau gosip gaynya si Jung Tae-woo ini menghilang. Ya tapi ya seperti itu ya. Seringnya ketemu, seringnya interaksi, lama-lama bibit-bibit cinta ini ada gitu muncul. Nah, terus mereka pun saling menyukai sebenarnya gitu. Cuman ya antara artis dengan orang biasa ya pasti ada banyak perbedaan dan halangan ya yang menyatukan mereka, mulai dari fansnya. Dan ternyata ada satu ini lagi nih penghalang besar di antara mereka, yaitu sebelum mereka bertemu itu sebenarnya mereka sudah diikat oleh suatu takdir gitu. Ternyata anggota keluarganya si Sandy ini itu meninggal karena si Jung Tae-woo, bukan karena si Jung Tae-woo sih, namun di acaranya si Jung Tae-woo gitu. Jadinya ya karena si Sandy nggak mampu untuk mengungkapkan isu ini terlebih dahulu, kejadian ini terlebih dahulu ke si Jung Tae-woo, alhasil berita ini tuh di-up sama media. Jadi media pun membuat berita bahwa si Sandy ini berniat untuk balas dendam, kayak gitu. Sebenarnya itu aja sih, nggak ada yang rumit-rumit banget, cuman ya ceritanya tentang itu, ujian cinta mereka berdua lah mungkin ya. Terus ya ini bukunya ringan banget untuk kalian baca di waktu senggang gitu ya. Alurnya juga maju terus ya, ada beberapa yang mundur tapi sedikit banget. Dan ini tuh dialognya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti banget, bahasa sehari-hari. Dan ini tuh sebenarnya kayak drama Korea banget gitu menurutku. Cuma kalau menimbang ini tuh dibuat di tahun 2006 ya tadi.
di tahun 2006 ini tuh menurutku penulisnya udah jenius banget gitu. Tahun 2006 itu mungkin baru awal-awal K-pop ini kan, maksudnya drama K-pop itu mulai booming gitu ya. Jadi drama kayak gini mungkin belum ter-up, namun si penulis ini bisa menyusun yang alurnya seperti ini gitu. Itu luar biasa banget. Kalau untuk sekarang ya ini tuh sebenarnya udah banyak drama Korea yang bertemakan artis dengan fansnya ya. Namun ya lagi-lagi salah satu scene yang paling aku ingat di buku ini tuh waktu mereka menyelesaikan kesalahpahaman di antara mereka itu di suatu pantai. Nah, jadi tuh lucu sih, bukan lucu sih. Jadi di sini dikatakan bahwa si Jung Tae-woo itu, jadi gini, si Sandy tuh udah mau pergi gitu, ayo pulang gitu dari pantai ya kan. Terus si Jung Tae-woo itu menahan tangannya si Sandy, tapi matanya itu tetap menatap ke pantai gitu. Jadi itu kalian bisa ngebayangin kan, kayak yang di drama-drama Korea itu dia nahan tangan si pemeran wanitanya itu tanpa ngelihat gitu. Itu sih, itu menurutku lucu banget gitu. Aku tuh bisa banget memvisualisasikan yang bagian itu gitu. Ya baguslah untuk kalian baca gitu ya. Ya, untuk selingan ketika kalian udah mulai bosan baca buku yang berat-berat gitu ya, ini bisa jadi selingan. Atau buat kalian yang lagi malas baca buku gitu ya, kalian bisa baca ini. Karena gimana ya, kalau misalnya kita lagi malas baca buku gitu ya, walaupun satu buku aja itu selesai, itu bisa nambah ini loh motivasi kita supaya kita lebih mau ngebaca lagi gitu. Makanya aku nyari buku yang ringan atau buku yang tipis gitu biar aku bisa semangat lagi ngebaca gitu. Nah, itu aja tentang Summer in Seoul karya Ila Nathan. Sampai jumpa di buku selanjutnya.